1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami kelompok 7 akan membawakan presentasi kelompok kami mengenai alat Islam dalam pengembangan budaya, saintek, dan juga seni. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sri Purbolini, dan kemudian ada Bagus Fahmi, dan juga ada Sandi Prasetyo. Lanjut. Ya. Akhlak adalah perilaku manusia yang nampak maupun tidak nampak seperti kegiatan hati. Akhlak bukanlah sebatas sopan santun kepada sesama manusia, tetapi lebih luas lagi, yaitu meliputi hubungan dengan Allah atau hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, dan hubungan dengan alam sekitar hablum minal alam. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia. Akhlak yang buruk akan membinasakan seorang insan dan juga akan membinasakan umat manusia. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, senang melakukan kekacauan, senang melakukan perbuatan yang tercela, dan akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, yang menurut hadis riwayat Ahmad. Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang komplit udah nggak usah lah, 10.000 aja dah. Karena dari anak juga kan. Bapaknya udah di. Abang pakai apa sih bang? Kamunya bang? Itu 10.000 satu hari, 10.000 10 giga. Dulu Iya. Lanjut aja. Lanjut lagi. Saya ulangi yang bagian sini ya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang mukmin yang sebelumnya Sandi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya menurut hadis riwayat Ahmad. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang maksudnya sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia menurut hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya. Akhlak Islam dalam perkembangan budaya. Sejak kemunculannya, nalar Islam selalu terbuka terhadap budaya-budaya lokal, bahkan Al-Quran sendiri turun dalam bahasa Arab yang dimana Al-Quran tersebut turun di negeri Arab. Nilai-nilai komunal yang berkembang di masyarakat Arab waktu itu seperti moralitas dan tata pergaulan Arab banyak sekali yang dipertahankan. Misalnya ada dalam memelihara kehormatan, kedermawanan, wara, muru'ah, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW juga tidak datang dengan suatu peradaban lengkap yang sama sekali baru, tetapi itu justru melengkapi peradaban yang sudah ada dengan semangat dan orientasi yang baru. Meski begitu, Nabi sangat selektif, tidak semua bentuk kebudayaan diterima begitu saja, ada yang tolak sama sekali, ada yang dirubah, dan ada pula yang dibiarkan begitu saja. Hal ini dilakukan sebab budaya-budaya itu harus mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Begitupun sebaliknya, Islam juga harus menyesuaikan dengan budaya setempat. Bukan semata-mata ajarannya kurang lengkap dan tidak sempurna, tetapi lebih mengacu pada bagaimana orientasi ajaran Islam dapat dipraktikkan sesuai dengan koridor kebudayaan yang masih dipelihara. Ada beberapa keadaan yang menunjukkan bahwa Islam menginternalisasi budaya lokal sekaligus menolaknya dengan sebagai bentuk penyesuaian sekaligus mempertahankan tradisi-tradisi yang baik. Selanjutnya. Lanjut Gus, lanjut dulu.
Bagus, lanjut dulu, Gus. Yang selanjutnya ada akhlak Islam dalam perkembangan saintek dalam konsep Islam. Pada dasarnya tidak ada pemisahan yang tegas antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mempermudah hidup kita dan bisa membuat kita lebih menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mengamalkan ilmunya dengan ikhlas serta dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan raihlah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan kampung akhirat. Tetapi jangan sekali-kali kamu mengabaikan nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya ada akhlak Islam dalam seni. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang didekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak. Quran Surat 50 ayat 6. Seni merupakan fitrah dan naluri alami manusia. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena itu mustahil bila Allah melarang manusia untuk melakukan kegiatan berkesenian. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai keindahan. Suatu ketika dikisahkan, Nabi menerima hadiah berupa pakaian yang bersulam benang emas, lalu beliau mengenakannya dan kemudian naik ke mimbar. Namun tanpa menyampaikan sesuatu apapun, beliau turun kembali. Para sahabat sedemikian kagum dengan baju itu, sampai mereka memegang dan merabanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian mengagumi baju ini? Mereka berkata, kami sama sekali belum pernah melihat pakaian yang lebih indah dari ini. Nabi bersabda, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih indah daripada yang kalian lihat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menuliskan bahwa siapa yang tidak berkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya atau oleh alat musik dan getaran nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati. Seni berpotensi untuk menyampaikan sebuah pesan. Seperti seni Islami yang menyampaikan pesan kebaikan dalam Islam. Seni Islami tidak sama dengan seni Arab. Seni Islami bisa bersumber dari budaya daerah di Indonesia. Justru dengan pendekatan seni dan budaya lokal, pesan Islam akan mudah diserap. Contohnya masyarakat Jawa zaman dahulu. Masyarakat Jawa dahulu mudah menerima nilai-nilai Islam yang dibawa Wali Songo karena menggunakan pendekatan seni dan budaya. Ya, sekian. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami akan membuka pertanyaan. Sebelumnya sesi pertama akan kami buka untuk 5 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa, Sri? Kok ketawa-tawa, senyum-senyum? Sepi, Pak. 37 orang kok sepi? Oh, nggak ada. Oh, buka aja videonya deh, buka video semua ya. Halo, buka semua videonya. Yuk. Saya juga nggak apa-apa ya, baju kaos ya. Mana-mana nih sebuah lihatnya. Ayo buka videonya semua. Itu ada yang ingin bertanya, Sri, di kolom. Ya, ini ya, baik.
Pertanyaan pertama dari Raihan, mau bertanya bagaimana cara menjaga kestabilan akhlak seiring dengan semakin majunya teknologi. Pertanyaan kan kita keep dulu ya sampai nanti dengan pertanyaan baru kita jawab. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Halo, silakan yang bertanya. Bimbi, 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 mau nanya Bimbi? Atau mau nangis? Belum nemu. Belum nemu ya. Adonis, mau nanya Adonis? Mau dong Pak, mau. Silakan, silakan. Kira, Adonis sudah berapa bulan nih nggak cukur rambut nih? aduh. Maisa, Maisara, Mau tanya dong, kira-kira ada nggak sih ya silakan Adonis. alat ukur akhlak? Suatu akhlak diukur banyak tidaknya berdasarkan apa? Mungkin yang pas mungkin tolak ukur kali ya. Iya, tolak ukur. Baik. Makasih. Ya, Sama-sama. Aduh. apakah ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Adifa mau nanya Adifa, Najwa. Izin bertanya boleh? Silakan. Siapa tuh? Yang ngomong siapa nih? Fatimah, Pak. Oh, Iya, Fatimah boleh, Zahra. Fatimah. Mana Fatimah ya? Silakan Fatimah. Kan tadi dalam akhlak Islam dalam perkembangan budaya dinotis kalimatnya, Islam juga menyesuaikan dengan budaya setempat. Gimana kalau misalkan budaya tersebut tidak bagaimana budaya tersebut kalau misalkan dia menolak ajaran Islam tuh apa yang harus kita lakukan gitu sebagai seorang muslim? Terima kasih. Maaf tadi gimana? Jadi budaya Cina itu menolak budaya Islam gitu. Oh, iya. Ya, terima kasih. Kamu Fatimah orang mana Fatimah? Jakarta juga. Betawi campur Jawa, Pak. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Ya, maksudnya di Monas. Enggak, di Jaksel, Pak. Oh, Jaksel. Anak Jaksel ya. Yo, kalau ngomong tuh agak-agak di manis-manisin gitu ya. Kenapa kalau lagi ngomong pakai gula kali ya? Di mulut ditaburin gula ya. Enggak gitu. Halo gitu ya. Kamu bisa Di gitu nggak, wajahnya, Pak. Fatimah? Hah? Enggak. Oh, di wajahnya dikasih gula. Oke, siapa lagi mau nanya? Bim mau nanya Bim. Kamu nanya Bim tadi Bim? Belum ya? Belum, Mbak, masih nyari. Rehan, mau nanya Rehan? Udah nanya Pak tadi Pak. Oh, udah nanya ya? Iya Oke, Pak. saya kira kamu lagi berdiri itu kayak orang main petinju. Rupanya Oh, kursinya enggak, Pak. kursi goyang ya. Iya Pak. Ini siapa nih? Reza Alifa. Reza. Halo. Iya, Pak. Lagi mikirin jadwal syuting ya? Ya, Enggak, Pak. kirain. Fabriano mana Fabriano? Bapak, kenapa? Mau nanya nggak Fabriano? Fabriano Iya, ngabsen Pak, terus di- lancar kan? Terus ngisi kan yang link absen itu? Udah, Pak. Tetap ya. Setelah Iya, kuliah Pak, ya. diisi aja ya. Iya, Pak. Adis mau nanya Adis, Laksmita? Belum, Pak. Belum. Bella, Azani, Anzani.
Ya, pertanyaannya kita akan buka satu lagi ya. Emang udah berapa pertanyaan sih? 4, Pak. Oh, udah 4 ya. Ini yang di chatting nih, izin si Fabian udah nanya nih, udah dibaca belum? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, jawab aja dulu dah. Baik. Sebelumnya saya akan menjawab dulu yang pertanyaannya Donis yang mengenai tolak ukur akhlak itu berdasarkan apa. Jadi akhlak dalam Islam itu berbeda dengan moral dan etika. Dalam akhlak, tolak ukur baik atau buruknya itu disandarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Bukan dari pemikiran seseorang, meskipun tidak menutup kemungkinan akhlak dapat dirasionalkan hikmah dan manfaatnya. Ya itu tadi. Jadi tolak ukurnya itu berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Apakah sudah jelas, Adonis? Sudah, terima kasih. Oke. Oh, memang ya Pak Fir ya? Izin menjawab pertanyaannya Rehan, yaitu bagaimana cara menjaga kestabilan akhlak seiring dengan semakin majunya teknologi. Mungkin memang benar ya, semakin majunya teknologi itu membawa dampak buruk dan membawa dampak baik gitu ke kehidupan masyarakat muslim sendiri. Buruknya itu ya mungkin hal-hal yang tidak baik lebih gampang gitu kita akses. Sedangkan yang hal baiknya justru hal yang berkaitan dengan Islam itu lebih gampang lagi untuk kita akses, untuk kita cari tahu gitu. Untuk menjaga kestabilan akhlak, lebih ke kita mendekatkan diri kepada apa-apa yang baik untuk Islam gitu. Pelajaran-pelajaran dari Islam. Sedangkan untuk hal-hal yang buruk kita hindari gitu. Itu lebih ke pribadi masing-masing gitu. Intinya ibarat kata kalau sebuah pisau itu bisa digunakan untuk memotong dan bisa untuk membunuh. Kalau misalnya teknologi juga seperti itu sama gitu. Itu tergantung bagaimana diri masing-masing menanggapi tentang teknologi itu. Itu kejawab nggak, Rehan? Oke, makasih ya, San. Iya, sama-sama. Izin menambahkan boleh nggak? Boleh. Silakan. Kita sebagai manusia yang berakal sehat dan beriman tuh juga harus bisa membatasi juga kan kita berteknologi kan. Jadi maaf. Kedengaran nggak tadi? Tadi hilang. Oh, jadi kita harus lebih bijak memakai teknologi, terutama untuk ya itulah mengakses sesuatu yang berbau agama dan lain-lain mungkin ya. Kalau ada yang mau nambahin boleh juga. Terima kasih. Izin menambahkan boleh nggak? Boleh. Ya, jadi sedikit menambahkan. Tadi benar kata Ibra. Kita kan kenal dengan Ghazwa Fikri ya, maksudnya kayak perang pemikiran. Banyak banget kaum-kaum Yahudi yang udah menciptakan teknologi ataupun barang-barang yang mendukung Israel ataupun hal-hal yang menyimpang dari Islam, sehingga kita bisa memanfaatkan, tapi kita nggak sadar kalau misalkan itu sebenarnya menyimpang dari Islam. Jadi untuk memanfaatkan sosial media kita, kayak lebih baik kita memfollow kayak akun-akun Islam yang membawa kita, kalau misalnya kita membaca atau membuka sosial media tersebut, kita mereminder diri kita gitu. Jadi jangan asal menggunakan sosial media dengan tidak baik. Jadi
harus memfollow akun-akun yang bisa mengingatkan untuk kita lebih baik lagi kayak gitu, agar kita dalam sosial media itu bisa bijak menggunakannya. Terima kasih. Terima kasih Ibrahim dan Fatima. Udah terjawab ya Ryan ya? Sama-sama. Eh, izin menjawab dari pertanyaannya Fatimah. Untuk Fatimah bisa diulang nggak pertanyaannya? Maaf, di sini lagi kok nggak kondusif. Jadi pertanyaan itu kayak misalkan kita lagi mendakwakan atau kita lagi menyampaikan pesan ke suatu tempat, tapi tempat tersebut nggak menerima agama Islam, ajaran agama Islam. Itu bagaimana tanggapannya? Bisa dipahami Baik, nggak? baik, baik. Bisa. Izin menjawab pertanyaan dari Fatimah. Untuk misalkan kalau kita berdakwah atau menyebarkan agama Islam, kemudian ditolak oleh yang kita ajarkan gitu. Gitu betul Fatimah? Betul, Ya, betul. kewajiban kita itu sebenarnya kan bukan cuma sih, kewajiban kita itu menyebarkan agama Islam, dan untuk urusan mereka itu menerima atau menolaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kita cuma diwajibkan untuk menyebarkan saja. Gimana Fatimah? Ya, jadinya kalau misal mereka tidak terima dengan ajaran agama Islam, ya itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan menyebarkan agama Islam. Bagaimana Fatimah, kok malah umpetan? Oke, terima kasih. Udah. Sama-sama Fatimah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Fabian yang mengenai seni apa sajakah yang diperbolehkan dalam agama Islam, karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat musik. Terima kasih. Jadi mungkin ini bisa dibantu jawaban dari yang lain juga, karena kalau yang saya tahu dan pengetahuan saya mengenai hukum awal, pertama kan kalau hukum yang kata minuman keras atau apapun zina segala macam kan tuh sudah pasti haram kan. Nah, sementara untuk yang seni tadi, sutra ataupun alat musik segala macam, itu setahu saya masih ada perbincangan juga. Jadi kayak halal atau haramnya tuh masih banyak yang bilang, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Mungkin bisa dibantu sama yang lain. Iya, izin nambahin.
itu emang ada ulama yang bilang boleh, ada yang enggak. Yang enggaknya ini yang diharamin itu karena musiknya ini tuh ngebawa dia tuh sesat apa enggak, misalkan gara-gara musik ini dia jadi lalai ngapa-ngapain, terus atau di dalam musiknya sendiri itu mengandung arti yang pokoknya yang bikin kita lalai dari ajarannya gitu. Iya, bahkan musik Arab atau musik qasidah gitu, salawatan. Salawatan jangan diikutin deh. Bahkan musik qasidah pun bisa haram gitu kalau misal qasidahan 24 jam nonstop nggak sholat gitu. Benar. Itu kan iya, menurut saya. Baik, itu tadi Fabian. Apakah sudah bisa terjawab? Oke, udah kok. Kasih. Terima kasih. Fabian naik haji. Amin. Ya, selanjutnya siapa? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misalnya yang boleh bisa jadi nggak boleh, terus yang nggak boleh bisa jadi boleh nggak? Maksudnya dalam hal apa ini? Dalam hal Maksudnya yang boleh jadi nggak boleh, yang nggak boleh jadi boleh tuh gimana? tadi yang Aduh. budaya musik itu kan, kayak qasidahan 24 Oh, jam. Kan itu qasidah emang ada yang bilang yang boleh jadi nggak boleh, yang nggak boleh jadi boleh? nggak nanya. Iya, maksudnya dari tadi tuh nggak ada yang bilang kalau musik tuh boleh atau musik nggak boleh, itu nggak ada yang bilang gitu. Adanya tuh bilang musik yang melalaikan itu nggak boleh, musik yang biasa aja itu yang membawa kebaikan boleh. Nggak ada yang bilang musik nggak boleh atau musik boleh. Oh, dalam konteks Mohon maaf Adonis kalau tadi saya nyolot. Lapar tuh. iya, nggak apa-apa. Makasih. Iya, tadi katanya tadi kayaknya mau nambahin. Udah. Jadi pengen nambahin, jadi kan tadi yang kayak udah dibahas ya, itu kan tergantung penggunaan dan kondisinya juga. Kayak kalau musik untuk apa sih? Untuk kayak pernikahan atau apa acara-acara yang memang Islami kayak Lebaran segala macam itu diperbolehkan gitu. Kalau misalnya memang sudah dasarnya nggak boleh, misalnya contohnya gini, musik yang memang di dalamnya tuh mengandung lirik-lirik yang memang apa sih kurang baik gitu kata-katanya. Ya musik itu pasti nggak boleh gitu, nggak bakal ada nanti ketika dalam situasi apa pasti dibolehkan, nggak juga gitu. Kalau memang sudah dasarnya nggak boleh ya nggak boleh gitu. Itu. Terima kasih. Azan guys. Pause dulu ya. Udah dimulai. Oke. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita akan buka sesi kedua pertanyaan ya. 5 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, maka kami akan akhiri presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bapak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Purborini, Nur Sandi. Siapa satu lagi tadi? Bagus, Pak. Bagus Pak Aming ya. Ya, kalau sudah ada lagi yang mau bertanya enggak? Gampang ya, simpel ya tentang akhlak tadi.
Ya, akhlak itu adalah ya inti dari tugasnya Nabi. Tahu nggak? Ingat nggak hadis Nabi tentang kenapa Nabi diutus? Iya, Ya Kak. kan? Innama bu'istu Yutamima makarimal akhlak. Nah, itu ya apapun kita bicara tentang akhlak, tetap kita merujukannya adalah Nabi. Bagaimana Nabi itu akhlaknya? Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah bahwa Nabi itu, rujukan dari Nabi itu kita ketahui akhlaknya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti sudah dijawab tadi. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Aisyah radhiyallahu anha menjawab apa? Akhlak Nabi itu ya adalah Quran. Nah, kalau kita mau meneladani Nabi itu otomatis kita harus memahami, mengkaji Al-Quran, dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Quran pada diri kita. Saya kira itu aja ya. Kalau masih ada pertanyaan sebelum kita tutup, tuh si Bagus Pamit dan ngerit-ngerit apa keningnya udah gosok-gosok itu. Gatal, Ya kan? Hah? Kenapa, Mami? Pusing ya? Gatal, Pak. Kamu terlalu cepat juga sih nawarin proposal ke Pusri Puspori ini. Ya tunggulah dulu 1 semester ini kan gitu ya. Iya, ya Gus ya. Oke, kalau nggak ada lagi Nur Sandi dan yang lainnya, Adonis sudah, Adonis, Febriano dan semuanya. Baiklah, marilah kita tutup kuliah kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, jangan begadang, jangan pacaran dulu. Ya, kalau mau langsung nikah kan itu ya. Oke. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Abdul. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sri, makasih. Terima kasih. Makasih Bimbi. Bimbi.